Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Wulandari. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang MRP. Pengertian MRP. MRP atau Material Required Planning merupakan sebuah metode yang berfungsi untuk menentukan komponen dan bahan apa saja yang dibutuhkan, kapan dan seberapa banyak jumlahnya, dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan rencana produksi yang dilaksanakan oleh perusahaan. Selanjutnya, tujuan MRP. 1. Mengurangi biaya persediaan. 2. Membangun komitmen yang realistis. 3. Meminimalkan risiko yang terjadi akibat produksi atau pengiriman tertunda. 4. Meningkatkan keefektivitasan produksi. Selanjutnya, konsep MRP. Yang pertama, input. Terdiri dari jadwal induk produksi yang berisi waktu dan jumlah pemesan dari pelanggan, struktur produksi yang berisi komponen-komponen dan jumlah yang dibutuhkan untuk merakit barang jadi, dan file catatan persediaan yang ada di perusahaan dan jumlah pemesanan. Yang kedua, proses, yaitu berisi informasi untuk menentukan kebutuhan bersih pada setiap periode waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, output, yaitu berisi rencana jadwal pemesanan, realisasi pemesanan, perubahan, laporan pengendalian, laporan perencanaan, dan laporan transaksi persediaan. Selanjutnya, proses terjadinya MRP. Yang pertama, yaitu netting atau persyaratan bersih, di mana penentuan dari persyaratan bersih yang berasal dari perbedaan antara persyaratan kotor atau gross requirement dengan persediaan yang ada. Yang kedua, loading atau kuantitas pesanan. Salah satu tahapan di mana jumlah pesanan untuk setiap komponen ditentukan berdasarkan dengan persyaratan bersih yang telah dihasilkan oleh proses netting. Yang ketiga, offsetting atau rencana pemesanan, yaitu fase di mana waktu pesanan yang direncanakan atau ditentukan dengan cara mempertimbangkan waktu tunggu dengan pesanan dari pemasok. Yang keempat, exploding. Tahap ini berfungsi untuk menentukan jumlah produk jadi yang dibutuhkan dengan menentukan bill of material dan kebutuhan kantor dari masing-masing komponen. Selanjutnya, proses menentukan BOP dengan tarif tunggal. Yang pertama, menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam melakukan penyusunan anggaran BOP, harus diperhatikan tingkat produksi atau kapasitas yang dipakai sebagai dasar penaksiran jumlah anggaran BOP. Kapasitas tersebut adalah: yang pertama, kapasitas teoritis atau ideal. Yang kedua, kapasitas praktis atau kapasitas realitis. Yang ketiga, kapasitas normal atau kapasitas jangka panjang. Yang keempat, kapasitas jangka pendek. Yang kedua, menentukan dasar pembebanan biaya overhead pabrik pada produk. Dasar yang dipakai untuk pembebanan BOP pada produksi adalah satuan produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam kerja langsung,
dan jam mesin. Yang ketiga, menghitung tarif biaya. Tarif BOP dapat dihitung sesuai dengan dasar pembebanan masing-masing, yaitu atas dasar satuan produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, jam tenaga kerja langsung, dan jam kerja mesin. Selanjutnya, perhitungan dan contoh kasus MRP. Di sini disajikan data kebutuhan bersih suatu perusahaan tiap periode atau per bulan. Dapat dilihat di tabel sebelah kiri. Di sebelah kanan ada data ongkos, di mana harga per unit sebesar 50, ongkos pengadaan 100, ongkos simpan 4.080 per tahun, dan 340 per bulan, dan 1 per unit. Dan juga lead time-nya sama dengan 0. Yang pertama, kita menggunakan teknik Economic Order Quantity atau yang disingkat EOQ. Teknik ini biasanya dipakai untuk horizon perencanaan selama 1 tahun, 12 bulan atau 52 minggu. Sedangkan keefektifannya akan bagus jika pola kebutuhan bersifat kontinu dan tingkat kebutuhannya konstan. Ukuran kuantitas pemesanan atau lot leasingnya ditentukan dengan rumus di bawah ini. Dari rumus di atas, di mana EOQ sama dengan kuantitas pemesanan yang optimal atau yang meminimumkan biaya persediaan, dan C0 sama dengan ongkos pesan, yaitu setup cost, sebesar Rp100, dan R, di mana R adalah demand, per 255 per 9 dikali 12 sama dengan 340, dan CH sama dengan ongkos simpan per unit sebesar 12. Jika kita mengasumsikan bahwa periode yang ada pada contoh sebelumnya sama, maka ukuran lot dengan menggunakan teknik EOQ ini adalah 75 unit. 75 unit ini bisa kita dapatkan dengan menggunakan rumus yang ada di atas. Maka, ukuran lot sebesar 75 unit ini dipakai untuk memenuhi kebutuhan bersih yang ada di sepanjang horizon perencanaan dengan cara sebagai berikut. Dapat dilihat di tabel sebelah kanan. Berdasarkan schedule lot leasing dengan menggunakan teknik EOQ di samping, biaya sehubungan dengan penggunaan teknik tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Ongkos pengadaan 4 dikali 100 sama dengan Rp400. Ongkos simpan, yaitu total dari persediaan sebesar 285 dikali Rp1 per unit sama dengan Rp285. Dengan demikian total ongkosnya adalah Rp400 ditambah dengan Rp285 sama dengan Rp685. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.